Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita hormati Bapak Pengurus Masjid Jihad Kota Tinggal, yang kita muliakan Bapak Imam kita, seterusnya yang kita banggakan para pemuka masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, orang tua-tua, ibu-ibu majelis taklim, para pemuda dan pemudi, serta seluruh jemaah yang hadir malam ini. Jangan pernah merasa bosan untuk bersyukur kepada Allah atas segala curahan kasih sayangnya kepada kita semua. Malam ini, di saat-saat yang lain, mungkin lata sanda de kakanyangan di rumah, sudah babuko, abiye karambiye go gale gadang. Sudah tu esteba dosa cambuang. Lalu Nabi esteba lai laga-laga ketek lo boleh kancapa menanti. 2 kali lo batang buah. Sudah makan abi pisang setengah sikit. Lah sudah abi pisang setengah sikit cuma kolo sawala gadang. Sudah bantu ulah sudah makan anak kambing zaleh. Lata sandal nanawa alhamdulillah lai masih sampai kamu saji Jihad Kota Tinggal, ringan badan dibawa berjalan. Lah sudah sembahyang isya sampai rakaat, sembahyang sunai lo 2 rakaat, kamandang acara malu 2 jam sesudah itu. Yo Pak, yo Bu, sampai jam sawale ko lidah ka ba? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ana nawa karajokan malam kini ko bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat dan pertolongannya nanti di hari kiamat. Bapak Ibu jemaah tarawih yang dimuliakan Allah, malam kini awaklah berado di malam nan ke-22. Iya Pak, insya Allah Bapak Ibu salapan hari tasapi lainnya atau 9 ya. Pokoknya hari Jumat di balik kan besok Jumat Pak. Jumat di balik jelai, insya Allah lah boleh awak makan ketupat gulai Japan pagi hari. Dia mi kunyang kalau boleh 2 bawan lo kan 2 dia teh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam kini parintang-rintang waktu menjalang cumangko baure dalam parui. Ambu agia judul santapan rohani awak sesuai informasi sampaikan oleh Pak Protokol tadi, judulnya I'tikaf. Judulnya Bapak Ibu I'tikaf. Mungkin naco di antara bapak ibu mendanga kata i'tikaf. Tapi ana dimukasui dengan i'tikaf. I'tikaf tu Bapak Ibu bahasa lainnya adalah menyisihkan sebahagian dunia untuk fokus beribadah kepada Allah di malam-malam Ramadan. Bahamu kasihnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menyisihkan sebagian besar dunia. Ketika awak beriktikaf tadi Bapak Ibu,
urusan-urusan dunia wa kasampingkan sebagian. Tak sadonya lo Pak, kalau sadonya tinggal dunia kau lah mati wa tu Pak. Sebahagian besarnya wa kesampingkan. Setelah wa kesampingkan, Bapak Ibu mengawak untuk fokus beribadah kepada Allah di bulan suci Ramadan ke. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sesuai nan diajar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad ko kalau latibo 10 Ramadan terakhir, mulai malam ke-21, 22 sampai malam terakhir, kabeh pinggangnya ko nyuarian. Bamu kasih nyuarian Pak Ibu yang dimuliakan Allah, inyo pakancang semangatnya, inyo bulean tekadnya ko, untuk anyo kabeh pinggang tadi hari-hari nyukuaikan semangatnya Bapak Ibu untuk fokus beribadah kepada Allah. Sehingga di dalam banyak riwayat Bapak Ibu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kalau lah tiba 10 Ramadan terakhir ajo ndak pulang Pak. Sudah sembahyang subuh tu inyo ndak pulang lah tu. Baru pulang itu. Inyo berzikir, beribadah, sembahyang, baca Al-Quran di rumah Allah. Bahkan untuk apa bukuannya, jo sahurnya Bapak Ibu, menurut satu riwayat diantahan dari pihak keluarganya kamu saji ke rumah Allah. Baik itu. Pertanyaannya Bapak Ibu, ba'amang ko di 10 Ramadan terakhir Nabi Muhammad ko melakukan i'tikaf? Maka di antara jawabannya Bapak Ibu, karena menurut banyak riwayat, kemungkinan jatuhnya malam Qadar tu Bapak Ibu adalah pada malam 10 terakhir, terutama di malam-malam ganjil. Malam-malam ganjil di mana mulainya Pak Ibu? Malam ke-21, 23, 25, 27, 29. Tetapi tidak tertutup kemungkinan Bapak Ibu baraso malam Qadar tu akan jatuh juga di malam genap. Makanya Nabi Muhammad Bapak Ibu ketika lah 10 Ramadan terakhir tidak di malam ganjil saja i'tikaf dah, tapi setiap malam ganjil, malam genap pun nyo tetap i'tikaf di rumah Allah, beribadah kepada Allah. Ba'amo denyo ibadah Nabi Bapak Ibu di antara riwayat kalau malam tu pernah sekelompok sahabat ingin bertanya ke Nabi, ananyo kerajuan nan paling istimewa, ibadah nan paling istimewa tengah malam, terutama di bulan Ramadan ke. Tapi kabar tanya langsung ke Nabi Muhammad rasa malu rasanya. Sebab kerajuan istimewa tengah malam negeri tanya. Kok salah paham Nabi weko. Maka diutuslah beberapa orang sahabat untuk menemui istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha Bapak Ibu, untuk menanyuan kerajuan Nabi, amal ibadah Nabi nan paling istimewa tengah malam. Itu sekelompok sahabat tadi sampai di rumah istri Nabi, malu sebenarnya tu maka bertanya, tapi tak paso dek kanu ingin tahu. Wahai ummul mukminin, cari tuan ke kami, amal ibadah nan paling istimewa nanyo kerajuan dek Nabi Muhammad ko tengah malam, terutama di bulan Ramadan ko. Kece ummul mukminin Aisyah istri Nabi Pak Ibu, junjungan den Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu kece Aisyah, kalau malam tiba di bulan Ramadan ko terutama lalu nyo indak lama dah. Nyobai lalu sakalo 2 kalo jagonyo sesudah itu manganyo jagonyo jagoan den kece Aisyah ibadahnya tengah malam. Nan paling istimewa dan celia kece Aisyah itu nyo sudah ambil uduk,
tagaknyo di tempat solat maduk ka Ka'batullah nyo baca takbiratul ihram ketika membaca ayat tadi tualamu tagaknyo ke Cik Aisyah. Sehingga dalam satu riwayat Pak Jibu, Nabi itu kalau sembahyang sunai tengah malam untuk rakaat pertama surah Al-Baqarah dari pertama sampai terakhir bara ayat Pak Jibu 286 ayat itu dua cik rakaat. Ketika membaca ayat tu ke Cik Aisyah mencebek-cebek menangi itu mah. Tahu mencebek-cebek ibu? Bahasa kampung ambo tu mah. Tak cagui-cagui. Bau urai air mata sehingga ketika tagak dek lama tagak tadi menangi selama tagak tua basah baju di dado karena uraian air mata ke Cik Aisyah. Sudah tu Nabi rukuk Nabi lama ke Cik Aisyah. Sudah tu Nabi sujud Nabi pun lama ke Cik Aisyah. Mencebek-cebek juga menangi tu mah ke Cik Aisyah sehingga basah tanpa sujud karena uraian air mata. Coba bayangkan Pak Jibu tu. Ketika tagak membaca ayat taisa-isa tangi Nabi basah baju karena uraian air mata. Ketika rukuk sujud tak cagui-cagui menangi ke Cik Aisyah basah tanpa sujud karena uraian air mata. Setiap malam tak itu dan celia tu mah ke Cik Aisyah. Jangankan kalian aden sendiri geliang-geliang kapalo dia mencelia. Satu ketika dan bertanya, wahai junjunganku yang mulia, bamangko cuy itu bana beribadah tengah malam. Padahal engkau Rasulullah kesayangan Allah lah dijamin masuk surga, diampunkan dosa nala balalu dan dosa yang akan datang kalau wado ke Cik Aisyah. Memang cuy itu bana beribadah tengah malam. Di antara jawaban Nabi Pak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah wujud syukur dan ke Tuhan. Dari sekian banyak manusia di dunia, aku dipilih dan menjadi nabi, dipilih dan menjadi rasul, dijamin dan masuk surga di Allah. Para sayang Tuhan kadet. Wajar dan baik takaiku beribadah Tuhan tunggi tengah malam. Tapi pelajaran lainnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bamangko Nabi takai itu padahal lah dijamin masuk surga. Di antara pelajarannya bagi Bapak Ibu, karena beliau ingin memberikan contoh ke umatnya. Sedangkan aden nala dijamin masuk surga, diampunkan dosa nala balalu, dosa dan akan datang kalau wado, laita kaiku dan beribadah minta ampun ke Tuhan. Kunun kok kunan. Kunun kok kunan. Bapak kasih Bapak Ibu, kunun kok kalian balimang dosa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kini Bapak Ibu, awak labarado di malam nan ke-22. Malam nan 21 lalau alalui Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Tadi senang hati amu mendengar pengumuman dari Pak Protokol. Para sawak kad yang tika bahasa moyo Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Iku awak namanya laman contoh apa yang dicontohkan oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi para luang boingian baraso di dalam i'tikaf konan pertamu bana luru yang niai. Kenapa tamu Pak luru yang niai? Jadi i'tikaf urang i'tikaf awak. Ondong ayi ondong dada orang i'tikaf lo. Luruskan niat kita. Alurian niat dan kedilurian tadi Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Disapo indah disapo dorang, ditanyo indah ditanyo dorang, disabui indah disabui dorang, indah ada urusan. Dan awak beriktikaf kepada Allah. Lah, dari Pak Ibu tuah luru ini tadi tuah. Amu kasihnya. Dipuji durang tidak dipuji durang de apa nu tu tiup malam itikam deone tu tiup malam itikam ajang kadang hati indah disabui durang jang kete hati dak ada urusannya. Awak beribadah kepada Allah. Dan kedua Pak Ibu yang dimuliakan Allah,
awak pai datang itikaf kamu saji kulurian ni untuk beribadah jangan lain. Kau jangan sampai tekanan lain lo pak adu di antara jemaah kau mungkin nyo nak tentu nak anan ni itikaf buat jurai tikaunya itikaf lo sudah sesembilan tarawih ya kira-kira jangan 10 kurang seperempat baru nyolah balik kamu saji manganyo ya nyo bawa kopi secerik kadang ya nyo pakai sebo tu ya kopi secerik kadang rokok 2 bungkui jagung abui sesuai ya ada lo makanan entah tu kayak roti bakar gua sabung model martabak tu sabung kui lo mengapa pak gua kayak itikaf coba bayangkan ikut itikaf untuk menyambut tahun baru ke jam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah dalam fikirannya nan yang itikaf go bapak ibu yang dimuliakan Allah duduk di musaji motota itu berarti Pak Ibu yang dimuliakan Allah tidak memahami anan iktikaf kok. Jadi jangan sampai Pak Ibu yang dimuliakan Allah apalagi kalau iktikaf sama-sama Pak ya. Biari dek mau tah. Biari dek baca itu sehingga ndak ibadah nanti kerajuan do. Cari tu namanya. Biari dek mau tah tu bagadang namanya iktikaf namanya itu. Apalagi dia siang rokok 2 bungkui. Kopi sekali seceri kadang. Jika alhamdulillah musa jiwa ko le ruangan nasi napa nak orang rokok dalam kadang-kadang kan di luarnya rokok. Ni tikam nak muat tapi duduk ada pada musa jiwa mau total jam 2 hari. Habis rokok 2 bungkui. Itu nak yang tikam nama itu doh Pak. Itu namanya bagadang malam tiap menunggu hari pagi. Ajan sampai serupa itu wajib yang dimuliakan Allah. Itu namanya mabian minyak setinya. Mabian nari wajib yang dimuliakan Allah. Ikut awak luruskan. Termasuk diantaranya Bapak Ibu sebahagian orang payah tikap. Ya payah tikap sembahyang 2 rakaat. Salah biarnya mengapa? Saya cari apa lagi pagi. Ya saya cari YouTube, saya cari TikTok. Kalau katakan itu Pak Jibi yang dimuliakan Allah manga kamu saji di rumah salah. Ya. Nah itu pertanda Bapak Ibu indak memahami anan sabananya dan yang ikaf tu. Jadi Bapak Ibu ikulah sayang Tuhan kawak. Baamang ku bulan Ramadan ku disebut dengan bulan yang penuh berkah. Karena keberkahan Allah Subhanahu wa taala tu Allah limpahkan di bulan itu nan indak bersobok di bulan lain. Coba bayangkan Bapak Ibu. Andaikan dapat dia wak bulan Ramadan malam Lailatul Qadar di malam-malam awak itikaf tu Pak Ibu. Di dalam ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadar Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Coba bayangkan tu. Keutamaan malam Qadar tu dapat dia awak beribadah awak di malam itu lebih baik daripada awak beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan tu kalau dikonversi ke tahun berapa tahun tu Pak? Berapa tahun tu Bu? 83 tahun lebih kurang. Umur awak nun tentu sampai 83 tahun le Pak Ibu. Tapi kok nyampang dapat dia awak malam Qadar ketika i'tikaf tadi tu. Beribadah awak malam itu umpama ya. Salat tahajud awak sebanyak 4 rakaat atau 8 rakaat di malam itu. Maka salat tahajud tadi itu nilainya lebih baik daripada kita beribadah selama 1000 bulan. Barakah sayang Tuhan kawak tu. Barakah sayang Tuhan kawak tu. Kalau tidak dimanfaatkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah rugi gadang awak. Apalagi bagi awak Pak Ibu nela umur hari lah sanjo ko Pak. Umur kalau lah dia 60 tu lah sanjo hari itu Mak Pak. Lah patang hari itu Mak. Matahari kula condong lah biar tawan 6. Laba tutui kadai orang tu Mak. Laba tutui toko orang. Lah pulang orang dari kantua tu Mak Pak. Lah mati lampu orang. Lai duit lampu orang tu Mak Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Jan kat tengah je awak lelah kat tepi awak tu Mak Pak.
Jadi pasuan jobi dua ko di dayuang katangay indak katalok le do percayalah. Maka ketika kita sudah menepi tadi Pak Jibu yang dimuliakan Allah, maka awak fokus awak untuk beribadah dan kadi bawa mati le Pak Jibu yang dimuliakan Allah. Kesempatan lagi ada Tuhan kawa untung lagi duit jawab Pak. Orang nan samu kadang jawab bakal lebih kecil umurnya dari awak pala banyak nak mati. Awak hidup je lepak. Tanda sayang Tuhan kawa masih nyuagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Indah ada awak kau indah cabik ada Pak. Saya lah. Kok kadi sabui ketika muda Pak indah ada ni indah cabik ada. Sama je Sarawak. Ada nang Kampang cabik. Ada ni kuat tak buat. Ada nang lutui cabik. Ada nang jahitnya lapeh. Tak itulah nan awak kau ketika muda dulu Pak. Indah ada ni indah cabik ada. Maka dimasuki nikolah saatnya menumbuk dan cabiat tadi Pak. Di antaranya Bapak Ibu dengan memperbanyak ibadah iktikaf di akhir 10 Ramadan ko. Mudah-mudahan dapat malam qadar di awak. Sehingga kalau dapat malam qadar tu Bapak Ibu, insya-Allah tak tumbuk dan cabiat tadi tu. Karampang Sarawak dan cabiat tadi tak tumbuk. Lutui Sarawak dan cabiat tadi tertumbuk, Iku Sarawak dan tabuat tadi tertumbuk, dan sampingnya nan lapis jahit tadi tertumbuk insya-Allah Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi kok nyampang Bapak Ibu di malam-malam terakhir 10 Ramadan terakhir kuat orang masih tungkit yang tikau di musajid beribadah di musajid nan awak betul kabau sudah berabi tengah rumah itu nah umur 67 tahun rugi kadang Pak. Rugi kadang Pak. Lah 67 umur awak orang masih tungkin beribadah di musajid awak nak lupa karuah dalam rumah dalam kamar padahal Allah sayang kawak nyukagia ju umur panjang deh di Allah kawak siap jawab orang adona samu hidup je jawab tapi lah tak iko sedim jamil kalau selang juga selang juga di dua kalau selang lo kalau tersakui selang juga anda tentu jurang le dapat ya. Nan awak lai siap yo Pak lah 70 umur lai siap yo masih taluk kamu saji beribadah Pak Ibu tidak akan dimanfaatkan sayang Tuhan kawak serupai kau rugi gadang Pak Ibu. Itu salah gaji baca maaf billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.